Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hebat Matsa Surba, kembali lagi di kanal YouTube MTS Surya Buana Malang bersama saya Bu Novi Ayu Lestari Ningtyas dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 9. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi tentang bioteknologi. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, waj'alni min ibadika sholihin. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini ada 4 submateri. Yang pertama adalah kita akan belajar apa itu pengertian dari bioteknologi. Yang kedua, kita akan mengklasifikasikan bioteknologi menjadi bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Itu yang nantinya akan kita cari bagaimana perbedaan bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional. Yang ketiga adalah nanti kita akan belajar bagaimana penerapan bioteknologi di bidang produksi pangan. Kemudian kita juga akan menjelaskan penerapan bioteknologi dalam bidang pertanian, bidang peternakan, dan yang terakhir adalah bidang farmasi. Oke, mari kita awali materi pembelajaran pada video pembelajaran kali ini. Pada Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai ayat 191 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalaqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalaqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Yang artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berakal. Orang-orang yang menyebut dan mengingat Allah semasa mereka berdiri dan duduk, dan semasa mereka berbaring, mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci Allah, maka peliharalah kami dari azab neraka. Dari Quran Surat Ali Imran ayat 191 sampai 191 ini dapat kita petik hikmah bahwa Allah telah menciptakan segala yang ada di muka bumi ini tidaklah sia-sia. Bagi orang-orang yang berakal, maka orang-orang itu akan memikirkan apa yang diciptakan oleh Allah. Karena ada kata-kata tidak sia-sia, maka akan mengambil manfaat dan hikmah dari apa yang diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu, banyak ilmuwan, banyak biologiwan yang menciptakan produk-produk baru dari apa yang diciptakan oleh Allah. Akan memodifikasi apa yang sudah diciptakan oleh Allah itu agar lebih bermanfaat untuk kehidupan manusia. Allah telah menciptakan segalanya dan itu semuanya bisa kita manfaatkan, bisa kita modifikasi, bisa kita memanfaatkan akal sehat kita, pemikiran kita untuk menjadikan barang-barang yang baru, produk-produk yang baru yang bisa meningkatkan kesejahteraan kita. Namun Allah juga mengingatkan di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 89. Allah pun telah mewajibkan setiap muslim untuk menyesuaikan seluruh aktivitasnya dengan perintah dan larangannya seperti yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi pada surat ini kita itu bisa memanfaatkan akal pikiran kita untuk memodifikasi, untuk memanfaatkan segala apa yang diciptakan oleh Allah. Namun tetap kita harus ingat ada perintah dan larangan dari Allah. Jadi ada koridor-koridor atau ada batasan-batasan yang harus kita pelajari.
Tidak serta-merta kita mengeksploitasi, tidak serta-merta kita menciptakan hal yang baru, tapi kita melupakan larangan dari Allah. Misalnya, di ilmu kedokteran, di ilmu yang kekinian ada yang namanya cloning. Namun kita juga harus kita harus menggunakan ilmu agama kita, bahwa ketika kita mengkloning manusia, maka ilmu cloning itu juga tidak semuanya bisa kita manfaatkan. Itulah yang dikatakan bahwa kita diberikan akal sehat untuk memanfaatkan segala sesuatu yang ada di alam semesta. Namun kita juga harus tetap memikirkan bentuk-bentuk larangan yang sudah dilarang oleh Allah. Oke, itu adalah bekal atau ayat Al-Quran yang bisa kita menjadikan pijakan kita untuk tetap mengingat ketika kita nantinya bisa belajar bioteknologi, bisa menciptakan sesuatu dari alam ini berupa produk bioteknologi. Oke, anak-anakku sekalian dan sobat hebat Matsa Surba, ketika di siang hari yang terik, keringetan, rasanya haus sekali. Kemudian kita menginginkan minuman yang dingin-dingin. Kita bayangkan kalau kita minum yogurt dicampur dengan potongan-potongan buah, pasti segar sekali kan? Nah, tapi kalau kita ingat bahwa yogurt itu, kalau di iklan-iklan yogurt itu katanya isinya adalah bakteri. Kalau kita bicara bakteri, kita bicara virus, tentunya kita mikir itu sesuatu yang menakutkan atau yang membahayakan buat kita. Namun kenapa kita konsumsi ya? Nah, ternyata bakteri atau virus yang ada di alam semesta ini tidaklah semuanya itu membahayakan. Ada bakteri-bakteri baik yang bisa kita manfaatkan dan justru dibutuhkan oleh kehidupan kita. Nah, seperti halnya adalah bakteri yang ada di dalam yogurt. Itulah sesuatu atau bakteri yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, akhirnya ilmuwan berpikir, bakteri ini baik untuk kehidupan kita. Bagaimana kalau kita combine atau bagaimana kalau kita modifikasi, kita partnerkan atau kita gabungkan dengan susu sehingga ada sesuatu yang bernilai gizi, kemudian dia rasanya karena dia agak asam, makanya dia itu segar dan dia tetap mengandung bakteri baik. Nah, itulah salah satu contoh produk bioteknologi anak-anak yang dekat sekali dengan kehidupan kita adalah yogurt. Nah, apa sih sebetulnya barang-barang apa yang menjadikan yang dikatakan sebagai produk bioteknologi? Apa itu produk bioteknologi? Itulah yang akan kita pelajari lebih lanjut pada video pembelajaran kali ini. Oke, pertama, pengertian bioteknologi. Dikatakan bahwa bioteknologi itu sebenarnya adalah cabang dari ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa. Oke, intinya adalah bioteknologi itu kita akan memanfaatkan makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, baik itu berupa bakteri, virus, ataupun jamur. Jadi akan kita manfaatkan. Untuk apa makhluk hidup itu? Untuk menghasilkan produk baru berupa barang dan jasa. Tentunya itu nantinya akan bisa meningkatkan yang namanya kesejahteraan manusia, kan begitu. Oke, nah makhluk hidup itu yang kita pakai, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, ataupun mikroorganisme, itu kita sebut sebagai agen bioteknologi. Jadi ilmunya itu bioteknologi, makhluk hidup yang dimanfaatkan itu namanya adalah agen bioteknologi. Nah, ketika kita menggunakan mikroorganisme atau makhluk hidup yang lainnya, itu bisa kita gunakan dalam keadaan yang utuh, artinya adalah full satu tubuh makhluk hidup itu, atau hanya kita gunakan sebagian saja. Nah, jadi kalau keadaan utuh itu dia dipakai secara langsung untuk menghasilkan produk bioteknologi. Contohnya, kalau kita punya kedelai, kemudian kita kukus atau kita rebus, kita beri yang namanya ragi ya. Biasanya orang-orang bilangnya ragi, tapi kalau di biologi namanya jamur Rhizopus oryzae. Nah,
ini jamur ini itu satu full tubuhnya itu langsung dicampurkan ke dalam kedelai. Nah, karena itu full dari satu bentuk tubuhnya jamur, maka itu dikatakan bahwa makhluk hidup itu yang dimanfaatkan dalam keadaan utuh. Untuk membuat apa? Untuk membuat tempe, kan begitu. Tapi kalau makhluk hidupnya itu sebagian, misalnya yang kita ambil itu hanya DNA-nya saja atau materi genetiknya saja. Kemudian kita ambil enzimnya saja. Kita butuhkan untuk menghasilkan produk barang dan jasa. Itu artinya adalah produk bioteknologi itu hanya memanfaatkan sebagian dari makhluk hidup itu. Itu tetap dikatakan sebagai bioteknologi. Jadi dia memanfaatkan sebagian dari tubuh makhluk hidup. Oke. Nah, bioteknologi itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya bioteknologi tradisional atau bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, bedanya apa? Apa kalau konvensional itu zaman dulu, kalau modern itu zaman sekarang? Nah, mau kita lihat perbedaannya. Yang pertama, kalau bioteknologi konvensional itu dia memanfaatkan mikroorganisme secara langsung. Contohnya, kalau kita mau bikin tempe, kita menggunakan jamur Oryza, tadi jamur Rhizopus oryzae. Nah, itu kan memanfaatkan makhluk hidupnya secara langsung. Terus kemudian kalau kita mau membuat yogurt, ya, susu ditambahkan dengan yang namanya Lactobacillus burgarius. Itu berarti kita memanfaatkan makhluk hidup itu secara langsung. Itu juga namanya bioteknologi konvensional. Tapi kalau bioteknologi modern itu berarti dia sudah mengambil sebagian. Contohnya DNA atau enzim. Misalnya kita akan membuat vaksin. Vaksin itu kita memanfaatkan virus, tapi bukan tubuh virus kan. Jadi ada modifikasinya, hanya diambil sebagian, diambil selubungnya saja. DNA-nya misalnya tidak diambil, atau DNA-nya hanya diambil sebagian yang merusak tubuh manusia. Misalnya, itu namanya adalah bioteknologi modern. Nah, kemudian yang kedua, teknologi yang digunakan hanya sederhana. Contohnya, kalau kita mau membuat tempe, teknologinya hanya tempe kedelai itu kita rebus, langsung kita campurkan dengan jamur, ya kan? Tapi kalau bioteknologi modern, teknologinya yang digunakan sudah canggih. Karena kita hanya akan mengambil DNA-nya saja, maka kita butuh yang namanya elektroforesis misalnya. Maksudnya kita harus ada teknologi yang canggih untuk mengambil sebagian dari makhluk hidup itu. Yang ketiga, memanfaatkan mikroorganisme yang terbatas. Artinya adalah ya hanya menggunakan mikroorganisme itu tanpa dilengkapi dengan peralatan yang canggih misalnya. Tapi ketika modern dia harus dilengkapi dengan teknologi yang modern. Contoh sekarang, kalau bioteknologi konvensional, contohnya adalah yogurt, tempe, kecap, oncom, dan lain sebagainya. Tapi kalau bioteknologi modern berarti sudah ada bayi tabung, ada cloning, ada vaksin, dan lain-lain. Jadi, kalau kita bicara bioteknologi konvensional, kita lihat apakah di situ sudah ada teknologi yang canggih apa belum. Kalau bioteknologi modern itu dikatakan biasanya cirinya adalah ada rekayasa genetikanya. Karena kita menggunakan sebagian itu. Nah, oke. Itu adalah penggolongan bioteknologi menjadi dua. Ada yang konvensional, ada yang modern. Oke. Selanjutnya adalah contoh-contoh produk bioteknologi dan organismenya. Produknya apa? Contohnya, kalau kita mau bikin yogurt, bahan dasarnya adalah susu, mikroorganismenya adalah Lactobacillus burgarius atau Streptococcus thermophilus. Ini dia dalam golongan bakteri. Kemudian kalau susu bisa kita ubah jadi mentega, bisa jadi
keju, bisa jadi susu asam. Ini semuanya akan memanfaatkan mikroorganisme. Apa saja? Bisa menggunakan jamur Penicillium requiforti, itu nanti bisa jadi keju. Menggunakan Lactobacillus casei, ini susu asam itu juga kita kenal sebagai yogurt ya. Kemudian kalau tempe kita menggunakan jamur Rhizopus oligosporus atau Rhizopus oryzae. Nah, kalau misalnya kita bikin nata de coco, ini nata de coco, itu kan biasanya menggunakan bahan dasarnya air kelapa, ditambah dengan bakteri Acetobacter psilynum, jadilah nata de coco dengan proses-proses tertentu. Nah, ini jadi produk-produk inilah yang memanfaatkan mikroorganisme atau jasad renik ya, kalau mikroorganisme itu secara langsung, jadi langsung satu utuh bagian dari mikroorganisme itu dimanfaatkan untuk membentuk produk yang baru. Oke, biasanya kita sebut sebagai fermentasi. Nah, kata-kata fermentasi itu berarti kita memanfaatkan mikroorganisme untuk mengubah atau untuk menjadi sebuah proses di dalamnya itu mengubah molekul-molekul. Misalnya di susu ini ada proteinnya, kemudian ketika ada bakterinya Lactobacillus casei maka ada rasa-rasa asam, maka di situ nanti akan ada molekul yang lain yang dibentuk, gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk penerapan bioteknologi di bidang pertanian. Kita pernah mendengar yang namanya kultur jaringan. Kultur itu mengkultur, jaringan itu adalah bagian atau kumpulan sel yang membentuk jaringan dan dia akan berfungsi tertentu. Jadi yang namanya kultur jaringan, kita itu ingin membudidayakan suatu tanaman utuh, tapi hanya kita ambil dari satu jaringan saja. Contohnya, kita mau menanam tanaman kacang hijau, tapi hanya kita ambil dari potongan-potongan daun dari kacang hijau itu. Loh, kok bisa? Masa dari potongan kecil daun bisa jadi satu tumbuhan baru? Bisa. Kenapa? Karena ada yang namanya ciri totipotensi pada tanaman. Apa itu totipotensi? Totipotensi itu adalah kemampuan setiap sel dari tumbuhan untuk menjadikan tumbuhan yang sempurna. Masya Allah ya anak-anak ya, jadi satu sel saja atau kumpulan sel saja itu bisa menjadikan satu tumbuhan utuh yang baru. Prosesnya, jadi kita akan mengambil ini namanya adalah tanaman induk. Tanaman induk adalah tanaman yang mau kita kultur. Kemudian kita ambil eksplan. Eksplan itu adalah bagian tanaman yang kita potong-potong untuk kita tumbuhkan di dalam sebuah medium tumbuh. Dipotong-potong. Nah, ini dipotong-potong eksplannya ini. Kemudian kita tumbuhkan di dalam sebuah kultur. Kita sterilkan dulu. Kenapa disterilkan? Agar tidak ada mikroorganisme yang membuat busuk tanaman itu. Kita sterilkan, kemudian kita setelah steril kita masukkan di dalam sebuah medium kultur anak-anak. Nah, medium ini tidak hanya medium saja, akan ditambah. Setelah ini, artinya setelah disterilkan kita masukkan di medium, kok kalau beberapa hari tidak terjadi pembusukan, oke, mari kita masukkan ke tahap induksi. Jadi kita induksi dulu, awalnya kita induksi tunas, menggunakan apa ya? Menggunakan zat atau enzim yang mirip dengan hormon ya, menggunakan hormon yang mirip dengan hormon di dalam tumbuhan yang bisa menjadikan tumbuhnya tunas. Nah, kita berikan larutan tertentu, akhirnya tumbuh tunas. Habis itu dikultur lagi. Dikultur berulang kali, kemudian ditambahkan diinduksi untuk tambah akar dan lain-lain. Kemudian setelah itu kita aklimatisasi, kalau sudah jadi tumbuhan baru, kita buka di ruangan, di laboratorium tentunya, sampai jadilah suatu tumbuhan yang utuh. Jadi dari potongan-potongan tanaman itu nantinya akan bisa menjadi kultur-kultur tanaman baru. Masya Allah, itulah kuasa Allah anak-anak. Di kuasa Allah, dengan ilmuwan itu bisa menggali, oh ada sifat totipotensi, maka bisa kita manfaatkan. Itulah sesuai dengan Quran surat Ali Imran ayat 190-191. Jadi sesuatu yang ada di muka bumi ini kita
Bagi orang-orang yang berakal, kita akan pikirkan, akhirnya kita menjadikan sebuah teknologi yang baru untuk membuat sesuatu yang baru. Nah, dengan kultur jaringan ini otomatis kita akan bisa menumbuhkan tanaman dalam jumlah yang besar dalam waktu yang singkat. Kita tidak perlu mengkawinkan tanaman satu dengan tanaman yang lainnya, kan begitu. Hanya di laboratorium saja kita bisa membuat banyak tanaman. Tuh. Oke, yang kedua kita bicara yang namanya di bidang pertanian. Apa itu produknya? Ada 3 ini yang digambar. Yang pertama adalah golden rice. Golden rice itu beras ataupun padi yang kalau kita lihat dari warnanya itu dia lebih orange. Kenapa kok dia lebih orange? Karena golden rice itu dia mengandung beta karotin, dan beta karotin itu wujudnya warnanya lebih ke orange. Nah, untuk apa golden rice itu dibuat oleh manusia? Jadi golden rice itu dibuat oleh manusia itu untuk membuat padi yang mengandung provitamin A. Jadi begini, jadi ada orang atau manusia, dia itu di dalam tubuhnya itu dia tidak bisa memecah provitamin A menjadi vitamin A, atau dia itu kekurangan sekali vitamin A. Karena tubuhnya itu kekurangan vitamin A, maka ilmuwan itu berpikir karena setiap hari dia makan nasi, maka dibuatlah yang namanya beras dengan provitamin A. Bagaimana caranya? Jadi gennya itu dia berasal dari tumbuhan narsis atau narsicus digabungkan dengan jagung, dan dia butuh bakteri Erwinia yang disisipkan pada kromosomnya padi. Nah, itu nanti prosesnya akan saya jelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Produk yang kedua adalah jagung BT dan kapas BT. Buat apa? Tahan terhadap hama ulat. Nah, jadi jagung sama kapas BT ini dia itu diproduksi atau menggunakan langkah-langkah bioteknologi untuk menghasilkan sebuah produk yang tahan terhadap hama. Caranya gimana? Caranya kita menggunakan gen BT yang berasal dari bakteri. Jadi kita sudah mengcombine bakteri dimasukkan ke dalam tanaman. Karena gen BT terhadap bakteri itu bisa membunuh hama ulat, maka itu yang disisipkan. Sehingga karena ada gen bakteri yang bisa membunuh ulat, maka nanti kalau jagung itu dikombinasikan dengan gennya dari bakteri itu, maka dia bisa menjadi jagung yang tahan terhadap hama ulat. Yang ketiga, contohnya adalah pepaya yang tahan terhadap virus, misalnya virusnya PRSV. Artinya adalah kita akan membentuk membuat tanaman pepaya itu yang nantinya akan tahan terhadap serangan virus PRSV itu. Nah, ketiga tanaman ini merupakan salah 3 contoh dari makhluk hidup GMO. GMO ini adalah genetic modified organism atau organisme hasil modifikasi yang melalui proses rekayasa genetika. Artinya rekayasa genetika itu adalah penyisipan gen dari makhluk hidup lainnya. Jadi gennya itu diotak-atik sehingga jadilah sebuah produk atau makhluk hidup yang baru yang memiliki sifat unggul yang dibutuhkan manusia. Begitu ya. Oke, ini contohnya adalah proses rekayasa genetika dari golden rice. Tadi sudah saya jelaskan ada penyisipan gen, ya kan? Penyisipan gen dari bakteri, ada gen CRT, gen PSV, gen LCI, kemudian ada membutuhkan enzim. Nah, ini juga nantinya akan gen-gen ini disisipkan ke plasmid. Plasmid itu adalah dari salah satu DNA-nya bakteri, ini kemudian dia disisipkan ke plasmid, bakterinya Agrobacterium tumefiens. Kemudian dia akan ditransfer, plasmid ini akan ditransfer ke kloroplas sel-sel endosperm. Endosperm itu cadangan makanan yang ada pada bijinya atau pada bakal bijinya padi itu. Nah, kemudian akhirnya
Dari proses-proses penyisipan gen inilah jadilah golden rice. Akhirnya padinya menghasilkan apa? Ya menghasilkan gen-gen yang ada di dalam bakteri itu. Ternyata ada provitamin A di situ karena ada bunga bakung sebagai sumber provitamin A dan lain-lainnya. Ada jagung tadi juga ya. Oke, itulah salah satu produk bioteknologi di dalam pertanian. Nah, kalau lihat dari prosesnya, maka dia dikatakan sebagai bioteknologi modern karena ada rekayasa genetika. Oke. Selanjutnya adalah kalau kita bicara rekayasa genetika atau pemanfaatan bioteknologi di dalam peternakan. Kita tahu ada domba Dolly. Cloning, ya itu dia cloning. Jadi cloning itu adalah cara reproduksi menggunakan teknik rekayasa genetika untuk menciptakan makhluk hidup baru tanpa perkawinan. Ingat, tanpa ada pertemuan sel telur dan sel sperma. Caranya adalah diingat-ingat. Ada 2 domba yang akan kita combine sifatnya. Nah. Jadi domba yang pertama ini kita ambil kelenjar susu atau kelenjar mamai. Kita ambil selnya. Sel somatis, sel tubuh karena ini kelenjar mamai atau kelenjar susu. Kita ambil selnya. Nah, di dalam sel itu kan ada inti sel. Inti selnya itu diambil, tapi sel luarnya ini dibuang. Jadi hanya kita butuhkan inti selnya saja. Yang kedua, kita domba yang kedua yang punya ciri yang berlainan, itu kita ambil sel telurnya. Nah, tapi sel telurnya itu yang dimanfaatkan hanya luarnya saja, inti selnya dibuang, kemudian disatukan. Nah, sekarang kalau disatukan, jadilah selnya itu adalah sel telur, intinya itu adalah dari domba yang lainnya. Akhirnya adalah sel telurnya itu nantinya akan mengandung inti sel. Nah, inti sel itu kan ada materi genetik yang akan mengkode sifat tertentu, ya kan? Berarti nanti otomatis sifatnya juga akan didominasi oleh kambing yang atau domba yang pertama. Setelah itu digabungkan, kemudian diberikan induk kemudian akhirnya sel itu akan membelah. Nah, selnya membelah jadi banyak, jadi morula, gastrula. Setelah itu, sel-sel ini ditanam pada induk atau pada ovariumnya domba betina. Oke, setelah itu domba betina itu akhirnya akan mengandung kemudian melahirkan, jadilah domba Dolly atau domba hasil cloning. Sehingga di sini tidak ada perkawinan. Oke, itu contohnya di dunia peternakan. Selanjutnya di dunia peternakan sudah ada inseminasi buatan. Artinya kalau kalian dengar itu adalah kawin suntik. Kita akan memasukkan sperma. Spermanya ini juga tentunya dipilih sperma yang kualitasnya bagus ke sistem reproduksi betina. Jadi tidak perlu mengawinkan jantan dengan betina secara langsung. Jadi prosesnya induk jantan ini nanti kita ambil sel spermanya. Kemudian setelah sel spermanya itu diambil di cairan ini tentunya akan melewati proses penyimpanan sperma, pengawetan sperma, kemudian diambil sperma yang unggul begitu. Kemudian ada induk betina, dimasukkanlah sperma itu ke dalam saluran reproduksi betina. Akhirnya betina itu hamil atau mengalami kebuntingan, kemudian dia akan menghasilkan anak. Nah, apa sih keunggulannya dari inseminasi buatan ini? Yang pertama akan memperbaiki mutu ternak. Kenapa? Karena sel spermanya ini jelas kita pilihkan dari sel sperma yang unggul kan? Kemudian yang kedua, tidak perlu menghadirkan pejantan secara langsung, karena menghadirkan pejantan secara langsung itu juga membutuhkan biaya. Dan yang ketiga, akan meningkatkan angka kelahiran, karena kalau perkawinan secara langsung kemungkinan terjadi gagal kebuntingan itu juga ada, sehingga bisa meningkatkan angka kelahiran melalui inseminasi buatan. Selanjutnya, ini kita akan penerapan bioteknologi di bidang farmasi. Contohnya adalah vaksin. Vaksin itu dimanfaatkan untuk imunisasi. Kalau kita dengar, kadang vaksin itu dikatakan sebagai vaksin adalah virus yang dilemahkan gitu kan ya. Jadi dia adalah virus yang dilemahkan atau dimodifikasi sehingga tidak lagi berbahaya. Loh, kenapa tidak berbahaya? Karena sudah diambil genetiknya yang menghasilkan penyakit.
Sehingga ketika tubuh kita itu dimasukin vaksin atau virus yang dilemahkan atau dimodifikasi itu, maka dia bisa menstimulus sistem kekebalan tubuh kita untuk membentuk antibodi. Jadi logikanya begini, kalau kita terserang benda asing atau virus, maka kita akan menghasilkan antibodi toh. Nah, ketika kita itu virusnya beneran, maka tubuh kita itu baru berproses, anak-anak. Berproses dulu, kita sudah diserang duluan, tubuh kita masih proses membutuhkan antibodi, kita sudah sakit misalnya. Tapi kalau waktu kecil kita itu divaksin, artinya kita itu diberikan virus yang kok sudah dilemahkan, jadi virus abal-abal ceritanya. Jadi tubuh kita itu dibohongi oleh ini produk bioteknologi. Dibohongi itu artinya adalah tubuh kita itu dirangsang. Oh, ada virus abal-abal dimasukkan ke tubuh kita yang sudah dilemahkan tadi ya. Akhirnya tubuh kita tetap, oh ini ada virus yang masuk. Lah, kalau ada virus yang masuk, akhirnya tubuh kita akan memproduksi antibodi. Nah, ternyata virus itu tidak menghasilkan sakit, kita tidak sakit, tapi tubuh kita hasilnya adalah menghasilkan antibodi, ya kan? Akhirnya tidak sakit. Suatu saat kalau kita besar, akhirnya kita terserang virus beneran, maka ternyata antibodi itu sudah pernah dihasilkan dong waktu kita kecil, ataupun kalau kurang menghasilkannya, tubuh kita sudah pernah dong, tidak perlu merakit dari nol. Nah, itulah keunggulan dari vaksinasi atau imunisasi. Caranya, ini ada sebuah virus, tubuh virus itu akan dipecah, dikeluarkanlah DNA-nya. Dari DNA itu akan diteliti mana gen yang menghasilkan atau menyebabkan manusia atau hewan atau tumbuhan yang sakit. Akhirnya gen-gen itulah akan diselipkan ke plasmid. Tujuannya diselipkan ke plasmid itu agar nanti dia bisa memperbanyak diri ya. Dimasukkan sini akhirnya memperbanyak diri, diambillah virus-virus itu karena virusnya itu memperbanyak diri. Kalau bakterinya memperbanyak diri, virusnya juga ikut memperbanyak diri kan. Kemudian hanya diambil virus di dalam bakteri itu, dimurnikan, jadilah vaksin yang disuntikkan ke tubuh kita. Sehingga tubuh kita akan menghasilkan antibodi. Gitu. Akhirnya tujuannya dari pembuatan vaksin adalah merangsang kekebalan tubuh kita untuk membentuk antibodi. Sehingga suatu saat kita terserang penyakit, tubuh kita sudah siap dengan antibodi untuk melawan penyakit itu. Seperti halnya kalau virus corona itu sekarang sedang diuji cobakan vaksin-vaksin yang ditemukan oleh para ilmuwan. Tujuannya adalah agar tubuh kita secara alami bisa menghasilkan antibodi, sehingga bagi yang belum pernah terserang virus corona itu tubuhnya segera menghasilkan antibodi. Ketika suatu saat terserang, naudzubillah, itu tubuhnya itu sudah menghasilkan antibodi untuk menyerang virus itu. Selanjutnya di bidang farmasi lainnya ada antibiotik. Kalau tadi itu hubungannya dengan virus, sekarang dengan bakteri. Antibiotik kalau kalian sakit kan dikasih antibiotik. Berarti antibiotik itu adalah obat untuk membunuh bakteri. Lah ternyata antibiotik itu dulu itu hasil eksperimennya menggunakan penicillium anak-anak. Jadi ini penicillium coloni ini adalah jamur. Diingat-ingat, ini adalah jamur. Jamur itu ternyata ketika di sekitarnya itu kok dikasih bakteri, bakterinya itu Staphylococcus, ternyata di bakteri yang dekat dengan jamur tadi bakterinya itu mati. Nah, ini kan kelihatan bakterinya besar-besar, yang di sini itu bakterinya mengalami kematian. Akhirnya ilmuwan itu berpikir, berarti ada sesuatu yang dihasilkan oleh jamur itu bisa menghasilkan bakteri. Itulah yang dimanfaatkan anak-anak. Jadi kalau ada penyakit yang disebabkan oleh bakteri, maka akan dibuat antibiotik. Itu yang berasal dari jamur yang dia bisa membunuh bakteri tertentu. Ini ilmuwan Fleming yang menemukan, sehingga sekarang ini dia akan eksperimen-eksperimen yang terbaru. Jadi ini tetap jamurnya, ini bakterinya. Kemudian ternyata di sini mati. Kenapa? Karena ada senyawa yang dihasilkan oleh
jamur itu. Nah, senyawa-senyawa inilah yang diambil oleh dunia farmasi, diambil, kemudian dimurnikan, dijadikan obat antibiotik yang bisa membunuh atau menyembuhkan penyakit tertentu, gitu ya. Selanjutnya juga ada yang terakhir adalah tentang antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal itu adalah antibodi yang diperoleh dari satu sel tunggal yang hanya bisa mengenal satu antigen. Dia dihasilkan dari teknik hibridoma, yaitu penggabungan dua sel dari organisme yang sama maupun yang berbeda, sehingga menghasilkan sel tunggal dihibrid yang memiliki sifat kombinasi. Biasanya anak-anak antibodi monoklonal itu digunakan untuk penyembuhan kanker. Kok bisa? Ceritanya begini, ini ada antigen. Antigen itu adalah zat yang bisa menyebabkan antibodi itu terbentuk. Jadi ini ada, tapi dia itu sudah spesifik. Misalnya dia menyebabkan penyakit apa begitu. Dia disuntikkan di tikus atau mencit. Dia disuntikkan akhirnya apa? Tubuhnya mencit ini kan akan menghasilkan antibodi kan. Nah, antibodi ini kan sudah jelas, oh antibodi ini khusus untuk penyakit tertentu. Nah, sehingga ini sudah membentuk antibodi. Antibodi itu punya protein ini, warnanya merah ini. Nah, biasanya dia akan digunakan dikombinasi dengan sel tumor. Nah, sel tumor itu kenapa? Sel tumor itu kan dia bisa memperbanyak diri secara cepat kan, tumor itu. Jadi sel-sel yang memperbanyak diri. Akhirnya jadilah ini dihibridomakan. Antibodi tadi difusikan atau digabungkan dengan sel tumor. Pada akhirnya dia akan membentuk banyak sekali antibodi-antibodi. Dikloning-lah proteinnya ini. Nah, biasanya protein ini nanti akan disuntikkan contohnya ke penderita kanker, sehingga bisa menyembuhkan kanker itu tanpa membunuh sel hidup yang lainnya. Paham ya? Oke, itu adalah contoh-contoh penerapan dari produk bioteknologi. Jadi kalau kita simpulkan bahwa bioteknologi itu adalah pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa. Bisa secara modern, bisa secara konvensional. Namun ada satu pesan dari Bu Novi. Ketika kita sebagai seorang ilmuwan, kita akan menciptakan produk bioteknologi baru, kita harus tetap memperhatikan kebutuhan dan etika. Sehingga ada ilmu bioetika, itu artinya adalah ilmu bioteknologi yang kita combine dengan ilmu agama kita. Sehingga seperti pada Quran surat An-Nahl tadi, bahwa kita itu menciptakan sesuatu harus tetap dalam koridornya, melihat perintah dan larangan dari Allah. Oke anak-anak, itu adalah materi tentang bioteknologi yang bisa Bu Novi sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Bu Novi sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semuanya, bisa menambah ilmu pengetahuan kalian semuanya. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.